Ramadan yang kau hormati dan menghormati kami itu, dan kau hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya, jamaah masjid Al-Qasimah, dan ibu-ibu tanpa juga rahmatullah wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji kita telah gunakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sambung kami kenikmatan tentang kata sana dan menyampaikan kita berbahagia kesehatan. Ini kenikmatan tentang paling akhir dan iman berislam dan nikmat bulan kami hukum sakit melewati bulan Ramadan pada tahun ini. Salam untuk saya menunjukkan ketua dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan keluarga dan para keluarga yang saya kaum muslimin dan muslimat dimuliakan mampu untuk kami tentang tahu wonten masjid menika bimbing antar bapak Allah malu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan konten menika yang benda saking masjid Al-Qasimah menika pengawasan mungkin dilaksanakan juga bersama pertemuan yang tinggal. Insyaallah untuk selama bulan Ramadan masjid Al-Qasimah melaksanakan 4 kali pertemuan. Konten menika di Sabtu terakhir mungkin dengan Rabu. Beliau mungkin saya bapak ibu sahabat menghadiri sampai kalau beliau. Kalau beliau, insyaallah tausiah konten menika nanti dipun sampaikan Ustaz Muhammad Isa Ansari Arsyad saking Selatan Solo caranya tinggi yang besar tinggi menjelang berbuka kan menika daharan kalian snack sampun sekalian kalau dipun gimana kita mungkin tinggal teh panas kalian es buah. Tapi mungkin senangipun sampun mendapat kesini. Mungkin bisa dipun tausiah agar mungkin saran-saran berbuka puasa bersama sama. Ini sekarang itu sambutan konten Allah jadi pengawasan sonten mereka masih satu ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat kepada kami. Langsung ke awal waktu setelahnya kalau makan kita mengenai sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Beriman apa Bapak-bapak sekalian?
sekalian, beriman apa boten? Dengarkanlah firman Allah ini. Wahai sekalian semua orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia kecuali beragama Islam. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian kaum muslimin dan kaum muslimat melihat bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, maka harus melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu ta'ala siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin wa fiha lailatun khairun min alfi syahr faman hurimaha faqad hurim. Nabi bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Pada bulan Ramadan Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Pada bulan Ramadan setan-setan pembangkang Allah ikat, Allah tali, Allah kekang dan Allah rantai. Di dalam bulan Ramadan kata Nabi Muhammad SAW terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa Bapak Ibu sekalian? Malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam tersebut, maka sesungguhnya dia telah terhalangi mendapatkan kebaikan. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala, memujanya, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita sampai saat ini merupakan kenikmatan yang besar Bapak Ibu sekalian. Senang apa motor bertemu dengan bulan Ramadan? Senang apa motor Bapak Ibu sekalian? Harus senang Pak. Harus senang. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mempertemukan atau mempersaudarakan dua orang sahabat Nabi. Yang satu namanya si A misalkan, yang dua namanya si B. Berarti ada ya zaman sahabat Nabi namanya si A dan si B. Ini misalkan Bapak Ibu sekalian, dua orang laki-laki ini dipersahabatkan, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Si A meninggal lebih dahulu, meninggalnya terbunuh di medan perang. Mati nopo Bapak Ibu sekalian? Mati syahid. Kota tertabrak mobil Bu. Matinya syahid di medan pertempuran, di medan jihad. 1 pekan setelah itu
Wa mata ba'da jum'atin aw nahwiha. 1 pekan setelah itu, 1 Jumat berikutnya, bukan 1 minggu. Gak boleh kita mengatakan, bukan gak boleh, lebih baik kita mengatakan 1 pekan. 1 pekan setelah itu meninggal si B. Lalu para sahabat Nabi dan Rasulullah SAW sholat jenazah untuk si B. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, pahalanya yang lebih besar si A apa si B? Si A apa si B? Yakin? Si A tadi matinya bagaimana? Mati? Si B 1 pekan setelah itu meninggal dunia. Yang pahalanya besar lebih, kira-kira mana? Si A. Maka setelah selesai sholat jenazah, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tadi kalian berdoa seperti apa? Maka para sahabat Nabi menjawab, wahai Rasulullah, tadi kita berdoa saat sholat jenazah, doanya kita itu seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosa si B. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada si B. Ya Allah, pertemukanlah si B ini dengan si A. Para sahabat Nabi menyangka si B ini pahalanya lebih sedikit. Kenapa? Karena si A meninggalnya dalam keadaan mati saja. Namun tidak Bapak Ibu sekalian. Justru Nabi mengatakan, fa aina sholatuhu min sholati. Kalau kalian menyangka seperti itu, mana sholatnya si B jika dibandingkan dengan sholatnya si A? Aina siyamuhu min siyami. Mana puasanya si B jika dibandingkan dengan puasanya si A? Kata Nabi SAW, wa kana bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya jarak antara amalan keduanya, si B dengan si A, itu seperti langit dan bumi. Lebih besar mana? Lebih besar mana? Lebih besar si B. Kenapa? Karena si B bisa hidup berpuasa setelah itu, berpuasa Ramadan setelah itu, bisa sholat setelah itu. Pak, Bu, oleh karena itu kita bisa sampai 1 pekan lebih atau 8 hari ya. 1 pekan atau 8 hari? 8 hari ya. 8 hari ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari kita syukuri dengan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged apa boten? Saged apa boten Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan kula, apa sih tujuannya berpuasa itu? Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian orang Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan kepada mereka berpuasa. Untuk apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bertakwa, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang muttaqiyat, menjadi orang yang bertakwa, maka ganjarannya apa? Ganjarannya apa Bapak Ibu sekalian? Apa ganjarannya? Ganjarannya apa? Surga. Allah berfirman, uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan yang besar. Di mana? Nanti di surga Bapak Ibu sekalian. Pengen masuk surga apa boten? Pengen. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jalani puasa ini kita bersama. Kita menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga salawat dan salam tercurah
arahkan selalu kepada junjungan besar Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu yang sebentar ini, setengah jam lagi, kita akan membahas tentang masalah sahur. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau sahur jam berapa? Jam 4. Ibu-ibu, masaknya jam berapa? Jam 3 atau setengah 4. Selain memasak, apa yang dilakukan? Nonton televisi. Apunten, apa pada ngerokok sambil menunggu adzan? Ya, kalau yang senyum kayaknya iya nih pada ngerokok. Pak, Bu, sahur itu ingat, bukan hanya sekedar untuk makan dan minum. Kalau kita di waktu sahur hanya makan dan minum, ibu-ibu hanya memasak saja, tangan kanan memasak, tangan kiri lihat HP, matanya ke televisi, eman-eman Bu, eman-eman sekali. Kalau kita bangun jam 4 atau bangun setengah 4 hanya menunggu makanan siap disajikan oleh istri kita, oleh ibu kita, sungguh sangat eman-eman sekali. Ustaz kan sahur bagus-bagus. Orang yang sahur ada 3 jenis. Ada berapa jenis Bapak Ibu sekalian? Ada berapa jenis? 3. Yang pertama, yang bangun hanya untuk sahur. Atau yang pertama dulu, yang paling gak bagus. Yang pertama adalah orang-orang yang bangunnya nanti saat adzan maghrib, adzan subuh. Gak sahur sama sekali. Pokoknya sah napa mboten? Sah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala sahur. Gak sahur. Habis maghrib atau habis isya, habis sholat tarawih tidur, tapi sudah niat besok mau berpuasa. Kapan bangunnya? Bangunnya saat kumandang adzan subuh atau saat adzan subuh dikumandangkan. Sholatnya sah-sah, puasanya sah-sah, namun ia tidak mendapatkan pahala sahur yang besar. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wahai kalian kaum muslimin dan kaum muslimat, bersahurlah, makan sahur. Makan sahur jam berapa? Sebelum adzan subuh. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Apa berkahnya? Yang pertama, kita akan lebih kuat menjalani puasa Ramadan di siang hari. Karena perut kita sudah terisi korma, sudah terisi sayur asem, sayur lodeh, nasi, ayam, dan lain sebagainya. Ini berkah yang pertama. Berkah yang kedua lebih bagus Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Menjalani sunnah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjalani sunnah Nabi, pahalanya besar apa mboten? Besar Pak. Kalau kita bisa menjalani sunnah Nabi, maka insya Allah kita pantas untuk meminum nanti telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Pengen apa mboten? Ada pengen apa mboten? Pengen. Kalau di dunia minumnya air aqua, air mineral. Nanti kalau kita di hari kiamat, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang patut, yang nurut, yang patuh terhadap sunnah Rasulullah, terhadap perintah Rasulullah, maka nanti Rasulullah sendiri yang akan memberikan kita minum air telaga tersebut. Bukan telaga serangan Bapak Ibu sekalian, bukan, telaganya Rasulullah SAW. Orang yang akan meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini orang yang pertama Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak sahur, bangun nanti saat azan subuh, bangun sholat,
dia tidak mendapatkan pahala sahur dan tidak mendapatkan berkahnya sahur. Perutnya nanti di siang hari cepat lapar. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sahur sebelum azan tiba, ia makan, ia minum, makan korma, makan nasi, makan buah atau apapun, atau hanya sekedar minum air putih, maka ini bagus Bapak Ibu sekalian. Pahalanya yang tadi saya jelaskan akan lebih kuat menjalani puasa di siang hari dan akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ini yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Pengen menjadi yang pertama atau yang kedua? Atau pengen yang ketiga? Nah ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga bukan hanya sekedar makan dan minum. Bangun setengah 4, bangun jam 4. Azan kan kurang lebih jam 4 20 menit ya. Jam 4.26 ya, atau jam 4.26. Bangun jam 4 atau bangun setengah 4. Jangan cuma nunggu makanan selesai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah waktu yang sangat hebat, waktu yang sangat dahsyat, waktu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Bukan saya yang mengatakan. Kalau saya berani mengatakan ini tanpa dasar dalil, saya sungguh dusta. Namun Nabi SAW yang mengatakannya Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Perhatikan Bu. Percaya apa boten dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW? Ibu itu percaya apa boten? Yang berkerudung merah, yang berkerudung apa itu hitam, percaya apa boten? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita semua, Rabb yang maha suci, Rabb yang maha tinggi, itu turun ke langit dunia di setiap malam. Ke langit dunia. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Rabb kita, pencipta kita, turun ke langit dunia. Kapan itu? Malamnya jam berapa? Hina yabqa thulutsai lail akhir. Ketika sepertiga malam terakhir, Pak. Jadi kalau malam kita bagi menjadi 3 jam pertama, 3 jam kedua, 3 jam terakhir. Mana di 3 jam terakhir ini Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajib lahu. Kalau di waktu tersebut saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, maka ada seseorang hambaku yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Pengen apa boten? Pengen apa boten? Apa doa apa terserah. Ini yang pertama, man yad'uni fa'astajib lahu. Di waktu tersebut, di malam terakhir atau sepertiga malam terakhir jam 3 ke bawah, atau mulai setengah 3 sampai setengah 4 sampai menjelang sahur sebelum azan subuh, itu waktu yang sangat istimewa Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Terserah Pak, terserah Ibu, minta apa saja terserah, minta mobil minta kapal minta pesawat minta kepada Allah. Minta. Ibu sakit, minta agar diberikan kesembuhan. Insya Allah, kalau Allah berkenan untuk mengabulkan doa ibu di saat Allah turun ke langit dunia, maka Allah akan mengabulkannya. Anaknya sakit, meminta kepada Allah, ya Allah
sembuhkanlah anakku yang sekarang sedang sakit. Suaminya sakit stroke, minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah suamiku yang sekarang stroke, tidak bisa menjalani sholat tarawih di masjid. Bapak yang sakit minta kepada Allah, Pak. Allah di saat itu dekat dengan kita. Apapun minta, jangan malu-malu. Dahulu ulama salaf, orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi itu, Pak, jangankan yang baik-baik, kadang-kadang mereka minta garam sama Allah. Di saat di rumahnya garamnya habis, mintanya bukan ke orang, Pak, mintanya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka, para sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan lainnya, itu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha mengabulkan doa, Zat yang bisa menyembuhkan, Zat yang memberi rizki. Minta sama Allah, Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu ingin meminta, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata lagi, "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Yang meminta ampun kepadaku di waktu tersebut menjelang subuh, maka aku akan ampuni. Berarti Bapak Ibu sekalian, menjelang subuh ada 3 hal. Hal apa yang paling hebat? Pertama apa? Tadi apa? Berdoa. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Yang kedua apa? Meminta kepada Allah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Aku akan berikan permintaannya. Semua kita meminta, seluruh kaum muslimin meminta. Apapun silahkan. Yang penting doanya yang baik, mintanya yang baik agar diberikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga nopo? Beris. Allah berfirman di dalam hadis tersebut, siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku beri ampun. Jadi Pak, Bu, yang Bapak menunggu ibunya ibunya masak, bapaknya ngapain? Jangan nonton televisi, Pak. Jangan buka HP, jangan nonton Facebook, jangan buka Shopee, jangan. Tapi bapaknya sudah ngaji, kalau ngajinya sudah selesai, langsung angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Ya Allah, aku butuh motor ya Allah, berikanlah aku motor. Minta, Bu, minta, Pak. Allah sangat senang jika ada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Karena pemotor Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibunya yang masak ngapain? Ibu bagus, ibu sudah memasak makanan yang akan dimakan oleh bapak dan anaknya untuk sahur. Ibu bagus, Masya Allah. Ibu akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, ibu kalau bangunnya jam 3 lebih dulu dari suami dan anaknya, Masya Allah, Bu, insya Allah ibu akan mendapatkan pahala yang besar. Ibu semangat masaknya, tapi jangan kalau pas masak tangan kanannya oseng-oseng makanan, tangan kirinya megang HP. Jangan, Ibu. Atau tangan kanannya masak sambil matanya lihat televisi. Jangan, Bu. Maka masakan sudah selesai, ibu sama berdoa kepada Allah. Ingat, Bu, hadis ini, bahwa di ujung malam terakhir atau sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, ini adalah waktu yang sangat hebat, waktu mustajab doa kita, Bu. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan permintaan kita. Kalau kita beristighfar, minta ampun kepada Allah
dari dosa-dosa kita yang sangat besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jangan habis makan, makannya jam berapa? Jam 4. Makannya jam 4 ngorok lagi ya, jangan Pak. Eman-eman, jangan dekem lagi, jangan kemulan lagi. Apalagi pas hujan dingin, udah sahur jam 4 sahur misalkan, terus tidur lagi, kemulan lagi. Jangan, eman-eman Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya gunakan waktu sahur ini untuk makan saja, untuk minum saja, betul kita mendapatkan pahala, betul. Kita mendapatkan berkah, betul. Tetapi tadi kita tidak mendapatkan 3 hal yang besar. Doa dikabulkan. Yang pertama, doa dikabulkan. Permintaan akan diterima oleh Allah dan akan diberikan. Jika kita beristighfar kepada Allah, maka kita akan diampuni. Pengen apa buatan Bapak Ibu sekalian dosa-dosa kita diampuni? Apa kita ini yakin tidak punya dosa? Coba yang sebelah sana, adik-adik semuanya, banyak dosa apa? Banyak dosa apa tidak? Yang di sini banyak dosa apa tidak? Sebelah sini banyak dosa apa tidak? Banyak Pak. Tapi alhamdulillah Allah sudah menutup dosa-dosa kita. Sehingga wajib kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, lihat. Nabi bersabda, "Inna aqraba ma yakunul abdu jawfal laili." Inna aqraba ma yakunu rabbu minal abdi jawfal lailil akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman dzakarallah fi tilka sa'ah faqul. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dekat dengan hambanya itu kapan? Di saat malam-malam terakhir. Jam berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jam berapa? Jam pinten? Saat mendekati waktu subuh. Malam mulai jam berapa? Sholat isya jam berapa? Jam setengah 8 gini. Selesai sholat isya katakanlah jam 7 atau jam 8. Dari jam 8 sampai jam 4 dibagi 3. Yang terakhir itu adalah waktu yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kamu bisa di waktu tersebut berzikir kepada Allah, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya. Apapun zikirnya, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, atau membaca Al-Qur'an, atau membaca tahmid subhanallah, atau membaca takbir Allahu akbar, atau membaca tahlil la ilaha illallah. Baca Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita berzikir. Jangan kita justru malah yang laki-laki ngapunten merokok, eman-eman Pak. 15 menit merokok sambil nunggu adzan, daripada kita merokok masih mending rokoknya dimatikan, ditinggalkan kalau bisa, sudah nggak usah rokok lagi, kemudian berzikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Pak, apakah kalau kita merokok itu merokok akan memasukkan kita ke surga? Jawab. Yang berani mengatakan masuk surga tak pentung kali ini. Enggak Pak, justru merokok itu berbahaya bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah juga berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Di setiap bungkus rokok tertulis apa Pak? Merokok itu berarti orang-orang yang pada merokok berarti dia pengen membunuh dirinya pelan-pelan. Semoga saya di waktu ini, waktu yang insya Allah dikabulkan doa saya, semoga orang-orang kaum muslimin yang laki-laki yang pada merokok bisa berhenti merokok dimulai Ramadan ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Yang anak-anak jangan mencoba merokok karena rokok itu
berbahaya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, "Inna minal laili sa'atan la yuwafiquhal abdul muslimun yas'alullaha khairan illa a'tahu." Pak, Bu, dengarkanlah kabar gembira yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap malam itu ada satu waktu, sesaat, sebentar, Pak. Sesungguhnya di setiap malam hari ada satu waktu sebentar saja, saat, hanya sesaat. Jika seorang hamba muslim berdoa kepada Allah di waktu tersebut, meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan permintaannya. Pengen apa, Matan? Yang belum mendapatkan jodoh, maka meminta, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang cantik jelita, kaya raya. Pengen apa, Matan? Yang sudah mendapatkan jodoh meminta, ya Allah, jadikanlah istri saya istri yang cantik jelita. Pengen apa, Matan? Ya Allah, jadikanlah istri saya semakin cantik. Yang istri juga mengatakan, ya Allah, jadikanlah suami saya semakin ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya Pak, berdoa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, di dalam Al-Qur'an, suratnya surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-18. Apa firman-Nya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Paham apa mboten, Bapak Ibu sekalian? Paham apa mboten? Wah, ini kayaknya sudah pada pengen minum ini semua. Sabar, Pak, Bu. Nah, konsentrasinya sudah es sama apa namanya teh manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Kalau bangun 3:30, bangun jam 4 sambil menunggu makanan sedia, sambil menunggu adzan subuh, jangan diem. Apa? Kita berdoa, kita beristighfar, kita meminta, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Sudah lama ininya, makanannya sudah semua dibagi. Awas jangan ada yang sampai lupa minum. Hati-hati, biarkan dibagi dulu, karena ini sangat penting sekali. Abdullah bin Umar, Bapak Ibu sekalian, adalah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar biasanya kalau malam itu sholat malam, Pak. Dari mulai mungkin kalau kita katakan sekarang jam 2 atau setengah 3 sholat malam. Beliau memiliki pelayan yang bernama Nafi. Siapa pelayannya namanya? Siapa pelayannya Ibu sekalian? Nafi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Nafi, ya sholat Pak, sholat malam. Kalau sholat malam selesai 2 rakaat, maka bertanya kepada pelayannya, wahai pelayanku Nafi, apakah sudah masuk waktu sahar? Maka dijawab oleh pelayannya, belum wahai Abdullah bin Umar. Apa yang dilakukan? Sholat lagi. Selesai sholat 2 rakaat lagi, bertanya kepada pelayannya, wahai pelayanku Nafi, apakah sudah masuk waktu sahar? Waktu sahar ini adalah waktu sebelum subuh. Maka dijawab, belum wahai Abdullah bin Umar. Apa yang dilakukan? Sholat lagi 2 rakaat lagi. Namun jika bertanya lagi, wahai Nafi, wahai pelayanku,
wahai pembantuku, apakah sekarang sudah masuk waktu sahar? Jika Nabi menjawab, ya, sekarang sudah masuk waktu sahar, maka apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Berhenti sholatnya, berzikir, beristighfar kepada Allah. Sehingga nasihat saya kepada diri saya pribadi, kepada jamaah sekalian, yang laki-laki dan yang perempuan, adik-adik semua, yang pemuda dan pemudi, semuanya, kalau kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, 3:30 atau jam 3, jangan langsung main HP. Eman-eman kita nunggu waktu sahur, tapi kita nonton televisi, nonton acara televisi. Sungguh Bapak Ibu sekalian, main HP, nonton Facebook, nonton YouTube, buka Twitter, buka Facebook, baca-baca ini, itu hal yang tidak mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Eman-eman Pak, waktu tersebut adalah waktu yang hebat. Apa yang kita lakukan? Sambil menunggu sahur tiba, kita berzikir, lisan kita berzikir, hati kita ikhlas menengadah ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus diulangi doa ini. Berzikir, berdoa, meminta kepada Allah, beristighfar. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, masih ada 10 menit lagi. Ini jangan digunakan untuk berbicara, ngobrol. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'watin, da'watus sha'im mustajabatun." Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Doa orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Jadi di saat kita menunggu ini, menunggu sahur, menunggu buka, saat kita menunggu buka, jangan ngobrol, jangan makan minum saja. Tapi di saat kita menunggu ini, menunggu azan, kita berdoa apa? Karena doa kita di saat kita berpuasa menjelang berbuka, doanya kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Apalagi sekarang hujan, apalagi sekarang kita di masjid hujan sambil menunggu berbuka. Ini waktu yang hebat untuk dikabulkan doa. Sehingga eman-eman adik-adik berdoa kepada Allah. Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen nilainya bagus, pengen pinter, doa sekarang ini. Yang ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya sendiri, ini ada waktu yang mustajab, 10 menit. Semoga di ujung akhir ini, ujung waktu ini, kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima ampunan kita, menerima segala amal baik kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dan sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, sebagaimana keduanya merahmatiku, menyayangi kedua waktu kecil kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, al mu'minin al mu'minat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kaum muslimin, dosa kaum muslimat, dosa kaum mukminin, dosa kaum mukminat, dosa orang-orang yang masih hidup, dosa orang-orang yang sudah mati dan mereka ada dalam keadaan Islam. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan mereka di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga ya Allah. Wa adkhilna al-jannata, maka masukkanlah kami ke surga ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari api neraka ya Allah. Wa ab'idna 'anil nar, maka jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tarawihana wa siyamana wa a'malal khair
Wahai Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, terimalah sholat kami, terima puasa kami, terima sedekah kami, terima tarawih kami, terima amalan-amalan baik kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami sekarang meminta kepadamu kekayaan, kami meminta kepadamu surga, kami meminta kepadamu ketakwaan, kami meminta kepadamu kebaikan ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sekarang kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah, dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar nanti kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, bersama para nabi, para orang-orang yang saleh, bersama dengan para sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami. Janganlah Engkau goda kami dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar ya Allah. Ya Allah, Allahumma ba'id baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kami ini ya Allah. Kami jauhkanlah kami dengan dosa-dosa kami sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Pak Bu, mari kita sekarang berdoa sendiri-sendiri. Tadi bukan saya doa untuk bareng-bareng, bukan, tapi saya doa agar Bapak Ibu sekalian juga meresapi doa ini sehingga nanti sekarang tinggal kita mengulangi doa yang itu lagi. Monggo Pak Bu, ada waktu yang mustajab ini. Mari bersama-sama kita berdoa sendiri-sendiri nanti. Kita akhiri kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tausiah dengan sambung dan sambungan kita melakukan usaha sehari-hari dumugi sedaya yang sudah sampaikan sakit kemudian kami kami dan sakit marilah manfaat samping dukung amalan kami. Insyaallah jadwal azan maghrib sampai nanti untuk yang 17.56 terus jam 6 kirang sekawan menit gitu teh wonten Okjar kurang kirang langkung jam 1 menit monggo dipun gunakan kangge berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke salamipun azan maghrib langsung kemawon mundur dan berbuka puasa. Kemauan kami kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.